polisi tembak oknum polisi di Kecamatan Seluas. Dari Bengkayang informasi, oknum polisi pengedar backing narkoba. Awas, narkoba mengancam anak kita, merusak, membunuh generasi muda. Ada tempat-tempat yang disebut sebagai zona merah. Saya tidak boleh menyebutkannya. Anak pendeta kena narkoba, keluarganya berantakan karena narkoba. Swear, tekewer-kewer, doer. Saya tentu tidak menyebut siapa. Saudaraku, inilah Rema Renungan Malam, mencari edukasi atau pengajaran praktis, khususnya menjauhkan diri dari bahaya narkoba, menyajikan informasi yang benar tanpa basa-basi untuk konten motivasi. Silakan like, komen, share. Terima kasih jika berkenan menonton sampai selesai. God bless you. Mari kita lanjutkan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bersifat alamiah, sintetis atau semi-sintetis, sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan atau yang disebut dengan istilah yang lain, ya, yang disebut dengan meracau, ya, atau sakau. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat, kian marak di Indonesia. Penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kita ke depan, bangsa ini. Karena seseorang yang ketergantungan kepada narkoba akan merasa ketagihan atau yang disebut dengan sakau, yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh seseorang yang terkenanya. Berdasarkan data dari Kominfo tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15 sampai 35 tahun dengan persentasi sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa inilah kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan, dan dia mengikutinya dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba, untuk mengikuti tren gaya hidup anak muda. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal yang berisiko, baik itu seks bebas, perkosaan, atau tindak kriminal lainnya. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja, kelompok muda. Bengkayang informasi, polisi tembak oknum polisi di dalam kasus narkoba. Berdasarkan informasi terbaru per April 2026, terjadi peristiwa penembakan oknum polisi, dor-dor. Polisi tembak polisi yang diduga terlibat kasus narkoba di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Inilah yang dapat kita sajikan. Waktu dan tempat. Kejadian penembakan terjadi pada Rabu malam 8 April 2026 di wilayah Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Identitas oknum polisi yang diamankan dan ditembak berinisial Brigadir DN yang bertugas di Polres Bengkayang. Kronologis, tim Detkris Narkoba Polda Kalimantan Barat melakukan penindakan terhadap Brigadir DN karena diduga membawa narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2 kg. Tindakan tegas dan terukur. Tentu saja tidak ditembak mati ya saudara-saudara ya. Oknum tersebut ditembak karena diduga melakukan perlawanan jor saat akan diamankan terkait kasus narkoba tersebut. Maaf itu saya terlalu emosi jadi dor itu hanya emosi saja. Situasi kabar ini menggegerkan masyarakat Bengkayang
dan menunjukkan ujian berat bagi komitmen pemberantasan narkoba di dalam tubuh kepolisian sendiri. Hingga saat ini, pihak Polda Kalimantan Barat masih melakukan pengembangan kasus terkait kepemilikan sabu dalam jumlah besar tersebut. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkayang belum memberikan rincian lebih lanjut saat dikonfirmasi. Rema Renungan Malam mencari edukasi atau pengajaran praktis, khususnya menjauhkan diri dari narkoba, menyajikan informasi yang benar tanpa basa-basi untuk konten motivasi. Silakan like, komen, share. Terima kasih sampai dengan saat ini saudara sudah menonton. Semoga malam ini kita tidur nyenyak. God bless you. Haleluya.